tadi kita sudah membahas komponen utama pembentuk pertumbuhan ekonomi kita dari sisi konsumsi masyarakat. Kemudian kita lihat juga ada hal lain yang selama ini juga terus digenjot oleh pemerintah dari sisi investasi dan juga seperti apa net ekspor kita. Dan ini sangat erat kaitannya dengan manufaktur. Ini juga menjadi concern Pak SBY ya, apalagi kita lihat kontribusi dari sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi kita terus turun setiap tahunnya. Saat ini berkisar di 18%, begitu. Tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini, apa yang mungkin perlu ditingkatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk terus menggenjot manufaktur di dalam negeri kita? Iya, saya setuju dengan pengamatan dari CNBC. Memang kita harus lebih serius untuk melanjutkan industrialisasi, termasuk pengembangan industri manufaktur atau pengolahan gitu ya. Mengapa begini? Kalau industri manufaktur kita tumbuh dengan baik, maka menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian akan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Sektor formal, sektor yang lebih certain lah gitu dibandingkan yang informal. Yang ketiga akan terpenuhi barang-barang produk yang diperlukan oleh market kita sendiri, termasuk bisa kita ekspor ke luar negeri. Dan kemudian akhirnya kita mengurangi komponen ekspor karena bisa dihasilkan di dalam negeri dengan berkembangnya industri manufaktur maupun industri secara keseluruhan. Mengapa saya katakan ini penting untuk kita lebih serius? Karena memang benar tadi komponen industri manufaktur terhadap keseluruhan perekonomian kita ini sekarang 18%. Relatif rendah. Dulu waktu saya memimpin juga ada masalah, tetapi tidak serendah ini. Era kami dulu 22-23%. Nah sekarang drop lagi 10 tahun terakhir, lebih rendah lagi. Yang kedua, sebetulnya tumbuhnya industri manufaktur ini hanya 4%. Padahal pertumbuhan nasional 5%. Artinya apa? Nggak mungkin dia menjadi driver penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, wong malah lebih rendah dibandingkan total pertumbuhan ekonomi kita yang 5%. Oleh karena itu, saya mengikuti agenda Pak Prabowo, industrialisasi dan hilirisasi menjadi agenda utama. Itu sudah betul. Nah, tinggal kembali ke kebijakannya harus tepat, langkah-langkah implementasinya juga harus tepat. Begini. Tapi sekaligus saya menitip kepada semua pihak yang ingin melakukan peningkatan hilirisasi ya across the country. Hilirisasi ini jangan melupakan hulunya. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang relatif baik ya. Pertanian, perikanan kelautan, mineral dan sebagainya. Itu ada hulunya. Nah, kalau yang dipikir hilirisasi semata diolah agar punya nilai tambah lebih tinggi, added value, create more jobs, ada downstream business, hilirnya yang itu sekarang sedang kita galakkan gitu, pastikan hulunya juga terjaga. Kalau hulunya susut, hulunya rusak, misalkan pertambangan banyak kerusakan, pertanian banyak kerusakan, lautan juga begitu, hulunya tidak aman. Karena hulunya tidak aman, jangan expect di hilirnya juga kuat dan kita bisa melakukan banyak hal. So, pastikan hulu hilir terjaga dengan baik. Dan saya setuju sepenuhnya hilirisasi. Era saya sudah kita mulai dulu, berlanjut di era Pak Jokowi, tentunya Pak Prabowo akan meningkatkan lagi. Ya, nah tadi kan masih ada komponen misalkan ya kemiskinan, ketimpangan. Jadi hilirisasi ini harus pas sehingga saudara-saudara kita yang di kantong-kantong pertambangan, kantong-kantong pertanian itu juga terangkat. Ini adil. Kemiskinan berkurang.
ketimpangan berkurang. Jangan sampai hilirisasi yang dapat untung hanya konglomerat-konglomerat, perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan teknologi meninggalkan komponen masyarakat kita yang jumlahnya banyak, yang hidup di area yang dilakukan hilirisasi itu semua. Jadi ini pandangan saya, jadi adil, tumbuhnya makin merata tanpa merusak lingkungan. Baik Pak SBY, kita beralih ke isu fiskal. Kita lihat untuk APBN 2025 nilainya berkisar di 3.600 triliun rupiah dan Presiden Prabowo baru-baru ini memangkas anggaran belanja sebesar sekitar 306 triliun rupiah untuk dialihkan ke program-program yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Tanggapan dari Anda, apakah ini merupakan kebijakan yang tepat untuk dilakukan saat ini? Iya, ini kita bicara fiskal, bicara APBN. Sebetulnya kalau bicara fiskal sebagai salah satu bentuk economic policy, gitu ya, ini selalu menghadirkan dilema. Kadang-kadang juga bersifat kompleks kait-mengait. Karena kebijakan fiskal itu bersentuhan dengan namanya political economy. Yang dipikirkan oleh presiden, oleh pemerintah bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, ya, aspek politik. Oleh karena itu Pak Prabowo pasti memikirkan keseluruhan economic policy beliau, termasuk kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan semua aspek itu. Itu dulu. Ini understanding kita on economic policy, political economy, dan kebijakan fiskal, APBN, APBD. Nah sekarang benar Pak Prabowo memerintahkan untuk melakukan efisiensi, memerangi inefisiensi. Menurut saya tidak salah, betul, gitu ya. Kemudian dari situ pemerintah melakukan yang disebut pemangkasan anggaran yang jumlahnya cukup besar karena 10% dari total government spending, yaitu 306 triliun. Pertama, penglihatan saya seperti ini. Berarti APBN 2025 yang jumlahnya 3.600 triliun yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi, ketika dijalankan baru 3-4 bulan, dia anggap tidak mungkin dijalankan dengan konstruksi seperti itu. Artinya apa? Pak Prabowo harus melakukan perubahan. APBN 2025 produk dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dan itu boleh, itu sah. Saya juga begitu dulu tahun 2004. Nah, oleh karena itu menurut saya itu hak Pak Prabowo untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Yang saya senang hari ini, saya mendengar hari-hari terakhir ini pemerintah bersama DPR mulai bekerja. Kalau diubah seperti apa perubahannya? Kalau dilakukan pemangkasan, pemangkasannya sebesar apa? Untuk sektor apa? Untuk kementerian apa? Pusat dan daerah seperti apa juga? Saya suka. Mengapa saya suka? Pertama, pemerintah dan DPR tidak melanggar konstitusi. Sebab APBN itu dibuat oleh Presiden dan DPR. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar. Kalau tiba-tiba pemerintah mengubah sendiri atau DPR mengubah sendiri, melanggar konstitusi. Nah, dengan duduk bersama ini bagus, wonderful. Artinya nanti apapun yang disepakati, that's it. Karena sah menurut Undang-Undang Dasar dan Pak Prabowo tidak salah karena proses ini sedang berlangsung. Itu menurut saya dan ya memang meskipun sudah lewat, sebetulnya bisa dijelaskan mengapa harus dilakukan pemotongan sebesar ini. Jadi kalau bukan Pak Prabowo sendiri, bisa Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, siapapun lah, pemerintah menjelaskan secara gamblang kepada rakyat, tidak terjadi spekulasi, rumor, ini itu yang bikin tidak sehat politik kita. Tapi sudah lewat, yang penting sekarang sudah duduk bersama DPR sama pemerintah. Begitu.
Nah, tentang makan bergizi gratis, MBG. Saya melihatnya begini, itu janji kampanye Presiden Prabowo. Beliau menepati. Banyak kandidat, janjinya banyak sekali, yang ditepati sedikit sekali. Beliau memilih berjanji dan ditepati. Yang kedua, saya lihat tujuannya bagus. Ini urusan kesehatan anak, calon human capital yang unggul, dan juga bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. So good. Melihatnya begini, sekarang sedang diolah tentunya dengan perubahan APBN 2025, berapa porsi untuk MBG itu. Harapan kita jumlahnya pas, sesuai dengan kemampuan APBN kita, sesuai juga dengan tujuan dari dilaksanakannya program MBG itu. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau konsepnya benar, sistemnya benar, implementasinya benar, sangat mungkin pergerakan ekonomi lokal itu terjadi. Ada turunan dari bagaimana penyediaan untuk makanan seluruh Indonesia yang jumlahnya jutaan manusia. Jadi if everything is going well, pastikan betul sistemnya bagus, konsepnya benar, implementasinya juga bagus, ada tambahan pergerakan ekonomi lokal. Tentu bagus, create more jobs, ada peningkatan daya beli untuk local population, itu bagus. Nah, yang harus dicegah, ini pesan saya sebagai yang mendukung pemerintahan sekarang ini, pastikan tidak ada justru inefisiensi dalam implementasi program makan bergizi gratis ini. Jangan ada kebocoran di sana-sini. Justru yang lain mengalah karena untuk ini, kalau ini malah ada inefisiensi, tidak bagus. Jadi saya melihat positif program ini, tujuannya bagus, alirkan dana yang pas, gitu ya. Tetapi saya wanti-wanti betul-betul efisien, tidak ada kebocoran, dan sampai kepada niat dan tujuan Presiden Prabowo. Baik. Pak SBY, kekhawatiran juga muncul di pasar keuangan Indonesia. Kita lihat untuk posisi rupiah saat ini, kemarin sempat menyentuh di level Rp16.400 per $1 Amerika Serikat. Dan kita ketahui bahwa tentu untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah ini memang ada di tangan Bank Indonesia. Tapi pemerintah juga memiliki peran secara fiskal untuk seperti apa bisa membantu ya dalam menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Pengalaman dari Anda seperti apa? Peran apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah? Ini juga isu yang menurut saya penting dalam arti para otoritas baik moneter maupun fiskal harus betul-betul mengerti, perlu duduk bersama, perlu membangun paduan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Tapi saya mulai dari penglihatan saya begini. Mungkin ya, $1 Amerika Serikat sekarang setara dengan 16.300-an rupiah lah gitu. Mungkin ini new normal. Berarti sebetulnya rupiah kita bukan akan terdepresiasi, sudah terdepresiasi. That's it. Nah, ini menurut saya betul-betul waspada. Ini saja memukul banyak kalangan, terutama dunia usaha yang sangat tergantung pada dolar Amerika Serikat. Dikaitkan, saya mengikuti pemerintahan Presiden Donald Trump, 100 hari Donald Trump mengatakan bahwa kebijakan Trump adalah strong American dollar. Kuat. Apa artinya? Sangat mungkin kebijakan Amerika Serikat federal di sana, BI-nya Amerika Serikat lah, bisa mengeluarkan kebijakan membuat dolar hijrah kembali ke Amerika Serikat lantaran suku bunganya tinggi. Kalau itu terjadi, di sini tidak memberikan insentif yang setara, go home. Akan sangat menekan rupiah. Jadi menurut saya ancaman terhadap rupiah ini belum selesai. Masih dibayang-bayangi what's to be done oleh Donald Trump dengan pemerintahannya yang terkait dengan
dolar ini. Nah, kalau ditanyakan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, menurut pendapat saya, karena policy itu juga pilihan, baik Gubernur BI maupun Menteri Keuangan, tentu Presiden sangat mungkin berada dalam lingkaran itu, tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewenangan Menteri Keuangan apa, kewenangan Gubernur BI apa, kewenangan Presiden apa, ada semua itu, tinggal dipatuhi dan dijalankan. Gubernur BI pasti dalam pikirannya akan menaikkan suku bunga agar dolar tidak hijrah keluar, tidak ada nanti sebutlah capital outflow yang bikin ekonomi jatuh dulu tahun 1998. Pikirannya itu. Tapi bersamaan dengan itu, kalau suku bunga dinaikkan, dunia usaha yang sudah lesu ini bagaimana? Dia pinjam uang tinggi, bagaimana mau untung dengan semua usaha bisnis yang kurang bagus? Ini dilema. Dilema ini mesti ketemu dengan apa pandangan pemerintah, fiscal authority, dengan yang menangani moneter. Dulu, ini pengalaman pribadi, kalau sudah menyangkut itu, saya dan Wapres duduk di sebelah kanan dan kiri kami itu Gubernur BI dan Menteri Keuangan. Mereka harus betul-betul willing to cooperate. Tinggalkan ego masing-masing. Duduk bersama, yang diperlukan adalah namanya monetary and fiscal policy mix. Bauran atau paduan dari dua kebijakan itu. Ini tentu salah satu ikhtiar, banyak yang masih dilakukan lagi. Pemerintah bisa talk to private sector, so business communities, keadaan seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menurut saya itu juga salah satu cara menyikapi dan menghadapi era dolar kuat ini. Ada satu lagi. Dalam ekonomi itu ada yang disebut strategic depreciation. Begini, Iva, kalau kita menyadari rupiah kita tertekan, nilai tukarnya rendah terhadap dolar, asalkan relatif stabil dan tidak terjadi fluktuasi yang berlebih-lebihan, kalau kita thinking outside the box, kreatif kita, maka mari tidak kita sia-siakan untuk memasarkan ekspor kita di luar negeri, karena akan kompetitif. Dalam dolar makin murah. Karena nilai tukar rupiah itu kan sekarang sedang tertekan. Kalau kita piawai, tergerak di situ bukan hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, eksportir yang banyak sekali di negeri ini, menggunakan peluang itu bisa membawa keuntungan. Jadi yang disebut competitive depreciation itu merupakan strategi perdagangan yang juga sering diikuti oleh negara-negara lain. Tetapi intinya ya kita harus jaga-jaga betul, mengantisipasi. Nah, saya garis bawahi bauran kebijakan yang tepat antara otoritas moneter dan otoritas fiskal, serta tadi itu siapa tahu kita berkreasi inisiatif untuk menjadikan daya saing kita dalam ekspor yang disebut dengan competitive depreciation. Baik, Pak SBY, menarik sekali artinya tadi selain melihat ini sebagai tantangan, tapi juga melihat ini sebagai peluang ya. Apalagi kita juga memiliki natural resources yang begitu banyak, begitu tadi juga merupakan komoditas-komoditas ekspor kita. Nah, tapi mirisnya di sini Bapak, kita negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita ketahui itu sudah ada dari pendidikan kita waktu kecil, kita tahu begitu kita kaya akan berbagai macam mineral, produk perkebunan dan lain sebagainya, energi juga dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi ketika kita melihat apa yang kita punya dan positioning kita saat ini secara ekonomi dan sosial, begitu ya, kita melihat ketimpangan ataupun juga gini rasio semakin lebar. Kemudian masyarakat atau penduduk miskin juga masih banyak. Artinya ini masih belum kita maksimalkan untuk kepentingan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan begitu. Satu rangkuman kebijakan yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan ini seperti apa Bapak? Agar tentunya kita tidak berdiam diri, tidak
menerima kondisi kita seperti ini, begitu, tapi langkah-langkah yang kita lakukan ke depannya? Ya, ini pertanyaan sangat bagus, meskipun jawabannya tentu tidak semua orang bisa memiliki resep yang cespleng gitu ya. Saya akan melihatnya dengan cara seperti ini. Pertama-tama saya bermohon ya kepada penulis buku ilmu bumi, kalau dulu mungkin geografi, apapun lah. Jangan narasinya itu Indonesia sangat kaya, kaya raya, semua ada, dan seterusnya. Jangan too much. Tentu kita bersyukur Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menganugerahkan kepada bangsa ini sumber daya alam yang relatif besar. Mengapa relatif? Banyak negara yang sumber daya alamnya jauh lebih besar, jauh lebih kaya. Itu real. Silakan dibanding-bandingkan kita dengan Tiongkok, dengan Amerika, Brasil, dan seterusnya. Tapi tentu bersyukur kita. Ya. Sebab kalau penjelasannya tidak utuh berhenti, kita negara yang sangat kaya, semua kita miliki, sumber daya alam melimpah, berhenti di situ, bisa menina-bobokkan kita. Bisa misleading, bisa rakyat loh. Katanya kaya negaranya Pak, kenapa saya masih miskin? Ayo gimana jawabnya? Negara, pemerintah. Oleh karena itu, pesan saya tolong dilengkapi. Melengkapinya begini. Iya, kita bersyukur, kita punya kekayaan alam yang cukup besar, tetapi itu semua belum langsung mendorong kemakmuran bangsa, kecuali dirawat, dijaga, dan didaya gunakan dengan baik. Sebelum masuk dalam proses ekonomi, itu hanya potensi. Itu kekayaan alam kita yang patut kita syukuri. Make sure dengan policy yang tepat, itu kita transformasikan menjadi economic power. Tentu banyak caranya. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, menurut pendapat saya, setelah kita mengatakan negara kita kaya dengan sumber daya alam, tambahkan. Tetapi kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, Indonesia emas, kalau saya tidak berani 2045, pokoknya negara maju di abad 21 lah. Saya lebih konservatif karena I know jalan menuju developed country itu tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Tetapi intinya, kalau kita ingin menjadi negara maju Indonesia, mari kita gunakan pertama sumber daya alam plus sumber daya manusia yang makin kompetitif, yang makin unggul. Plus kemudian bangun ekonomi yang sudah ditransformasi. Memadukan antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ya. Kalau tiga-tiganya jadi satu, maka sumber daya alam ini matters. Karena ditambah sumber daya manusia dan juga bangun ekonomi yang memadukan semuanya itu. Itu menurut saya yang menjadi mestinya menjadi pegangan kita semua. Nah, kalau semuanya sudah diolah ya, saya punya keyakinan ekonomi kita akan bertransformasi menjadi ekonomi yang kuat, bisa bersaing dengan negara manapun. We will have strong growth, strong economy, mudah-mudahan strong democracy, peduli pada lingkungan, dan betul-betul yang menikmati seluruh rakyat Indonesia. Penuh tantangan, I know. Tapi tidak berarti tidak bisa. For me, Indonesia yang lebih maju is possible. A better, a stronger Indonesia is possible. Tinggal ayo kita semua bareng-bareng yang rukun, mau bekerja keras, pemimpinnya punya visi, punya kebijakan yang tepat, sampai. Baik, terima kasih Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kembali. Very insightful, terima kasih, sebuah kehormatan untuk CNBC Indonesia bisa berbincang dengan Anda. Sukses dan sehat selalu Pak SBY. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, CNBC Indonesia Beyond Business.